Bab 840. Aku akan membunuhmu. Mendengar kata-kata Mileye, mata Lin Siye akhirnya sedikit bergelombang. Di sisi lain, ketika Madison Jian melihat dada Mileye tertusuk pisau panjang, dia merasa lega. Akhirnya mati. Baik itu Lin Siye atau Mileye, mereka harus mati. Dia tidak akan bisa tenang kalau mereka tidak mati. Aura Mileye semakin lemah, tetapi tangan kirinya masih memegang bilah pisau dengan kuat, mencegahnya menusuk lebih jauh. Pada saat ini, Madison Jian di kejauhan tiba-tiba menghilang, dan saat berikutnya, sebuah pedang muncul di belakang Mileye. Dia tidak sabar lagi. Pada saat ini, abjad kuno di lengan Lin Siye di depan Mileye tiba-tiba keluar dari tenggorokannya, dan saat berikutnya, mata Lin Siye tiba-tiba berubah menjadi merah hitam yang aneh. Tepat ketika pedang Madison Jian berjarak setengah inci dari belakang kepala Mileye, sebuah tangan tiba-tiba meraih pedang itu. Tangan Lin Siye. Madison Jian memandang Lin Siye di depannya dengan ngeri. Dia hendak berbicara, tangan Lin Siye tiba-tiba mencengkeram tenggorokannya. Di lokasi, semua orang terkejut. Bahkan Madison Jian juga merasa ngeri. Dia masih tidak mengerti bagaimana itu bisa terjadi. Gadis cilik bertanduk panjang di kepalanya pun tak mampu membuatnya tak berdaya. Lin Siye memandang Madison Jian di depannya. Suaranya seperti es, tanpa jejak emosi, "Aku akan membunuhmu." Selesai bicara, mata Madison Jian tiba-tiba membelalak. Saat berikutnya, nafasnya menghilang seketika, dan seluruh orang itu jatuh di tempat. Melihat ini, Master Sekte Pedang di lokasi tercengang, dan semua orang mundur. Lin Siye melirik semua pedang Sekte Master di lokasi. Saat berikutnya, Master pedang sekte itu membeku di tempat satu persatu, lalu jatuh satu persatu. Dalam sekejap, puluhan master pedang sekte yang kuat semuanya jatuh. Lin Siye menoleh untuk melihat Mileye di depannya. Dia hanya memandang Mileye seperti itu. Pada saat ini, napas Mileye semakin lemah. Lin Siye berjalan ke depan Mileye, telapak tangannya terbentang. Dari dalam tubuh Mileye, menara penjara alam muncul langsung di tangannya. Melihat menara penjara alam di tangannya, dia sedikit mengernyit, dan setelah beberapa saat, dia memegang menara penjara alam di tangannya dan berjalan pergi. Tapi baru beberapa langkah, dia berhenti lagi, lalu berbalik dan berjalan ke depan Mileye. Dia menatap Mileye untuk waktu yang lama, dan akhirnya, tangan kanannya diletakkan dengan ringan di bahu Mileye. Abjad kuno di atas lengannya tiba-tiba bergetar, dan segera, bagian tengah alisnya terbuka. Cahaya hitam tiba-tiba mengalir ke alis Mileye. Saat cahaya hitam ini masuk, garis darah di tubuh Mileye tiba-tiba menjadi tenang. Tidak hanya itu, energi hitam mulai memperbaiki tubuh Mileye. Pada saat ini, cahaya putih di langit tiba-tiba bergetar sedikit, dan kemudian, aura yang kuat tiba-tiba menyebar darinya. Lin Siye mengabaikan aura itu, dia menarik tangannya. Saat ini, Mileye sudah kembali normal, tapi belum tersadar. Pada saat ini, dalam cahaya putih di langit, sebuah tangan ilusi tiba-tiba muncul. Saat tangan ini muncul, seluruh wilayah pedang roboh. Dan target tangan ini adalah Mileye. Lin Siye menatap tangan itu, matanya tiba-tiba berubah menjadi hitam. Saat berikutnya, tangan itu berubah menjadi kehampaan. Tidak hanya itu, kekuatan yang dahsyat langsung memasuki cahaya putih. Terjadi keheningan sesaat, dan suara mengerikan tiba-tiba terdengar dari belik cahaya putih itu. Kamu adalah Permaisuri Shuro, kaisar terakhir dunia ini. Bagaimana bisa? Yang mulia, maaf, kami tidak punya niat buruk terhadapmu, tolong maafkan kami. Suara itu bergetar. Lin Siye tidak berbicara, tangan kanannya menggenggam udara. Ces.
Cahaya putih itu langsung meledak dan menghilang. Lin Siye melihat menara penjara alam di tangannya, lalu berbalik untuk pergi. Pada saat ini, suara lemah terdengar dari belakangnya, Lin Siye berhenti, perasaan manusia, apakah sepadan dengan nyawamu? Kesadaran Mileye masih agak kabur, dia berkata dengan lemah, Lin Si, jangan pergi. Lin Siye melihat ke langit, dan setelah beberapa saat, dia berbalik untuk melihat Mileye, dan kemudian, menara penjara alam di tangannya tiba-tiba terbang di depannya. Kamu sudah menyelamatkan aku tidak akan mengambil benda ini. Suatu hari kita akan bertemu di 5 dimensi, saat itu aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Selesai bicara, dia tiba-tiba berubah menjadi cahaya hitam dan membubung ke langit. Ces. Di langit, ruang hampa langsung terkoyak, dan dalam sekejap, Lin Siye langsung menghilang ke langit. Di bawah, Mileye terdiam. Dalam kehampaan, Lin Siye bolak-balik melewati ruang hampa, dan akhirnya sampai di pembatas antara alam semesta 4 dimensi menuju alam semesta 5 dimensi. Ini larangan yang dibuat pendahulu. Begitu Lin Siye muncul, sebuah kata ilusi, berhenti, tiba-tiba melayang keluar. Lin Siye tanpa ekspresi, dia tiba-tiba menghilang di tempat. Ces. Dalam kehampaan ruang hampa ini, sebuah ledakan terdengar tiba-tiba, dan setelah beberapa saat, penghalang itu terbuka, Lin Siye masuk, dan di belakangnya, penghalang itu perlahan mulai pulih. Pada saat ini, tubuh Lin Siye tiba-tiba bergetar, dia berhenti, tepat ketika penghalang hampir menutup total. Dia berbalik dan melihat, matanya penuh keengganan, kakak. Pada saat ini, matanya tiba-tiba menjadi dingin. Dia melihat ke bawah dan berbalik untuk pergi. Di bawah, Mileye hanya berbaring di tanah, matanya penuh kebingungan. Lin Siye yang tadi terasa sangat asing, tidak pernah seasing ini. Dia tahu bahwa Lin Siye barusan mungkin bukan Lin Siye yang dia kenal. Apa yang sebenarnya terjadi? Mileye tidak bisa mengerti. Namun, dia tahu satu hal, yaitu Lin Siye pergi ke 5 dimensi. Dan dia seharusnya berhasil. Setelah beberapa saat, mata Mileye perlahan tertutup, tinjunya mengepal erat. Setelah sekian lama, dia tiba-tiba membuka matanya, pergi ke 5 dimensi. Tidak peduli apa yang terjadi pada Lin Siye, dia harus pergi ke 5 dimensi untuk menemukan adiknya. Mileye berdiri, tangan kanannya bergerak, pedang ether di sampingnya terbang ke tangannya. Pada saat yang sama, dia menyimpan menara penjara alam dan berjalan keluar. Saat ini, di luar wilayah pedang, sekelompok orang sedang menunggu. Para Master Langit Dua Dunia. Pemimpinnya adalah pejabat senior Chen. Saat dia melihat Mileye keluar, tangan kanan pejabat senior Chen sedikit gemetar. Karena wilayah pedang sudah hilang. Wilayah pedang hilang begitu saja. Pejabat senior Chen menenangkan diri, lalu berjalan ke arah Mileye dan tersenyum kecil, teman kecil, sekte pedang ini. Mileye tidak berbicara. Dia dengan cepat menghilang ke kejauhan. Saat ini, Shiro Chen tiba-tiba muncul di depan pejabat senior Chen. Shiro Chen berkata dengan berat, pejabat senior, semua orang di sekte pedang, semuanya mati, tidak ada yang selamat. Mendengar ini, pejabat senior Chen langsung membeku. Master Langit Dua Dunia di tempat itu juga terpana. Sekte pedang, salah satu sekte terkuat di alam semesta 4 dimensi saat ini, telah hancur total. Semua ini hasil perbuatan Mileye. Pejabat senior Chen dan yang lainnya menjadi sangat serius. Setelah Mileye meninggalkan wilayah pedang, dia langsung kembali ke wilayah utara. Ketika mereka melihat Mileye, Ladiaan dan yang lainnya menghela napas lega.
kembali dalam keadaan hidup. Namun, hati mereka masih berat karena tidak melihat Lin Siye. Mileye kembali ke kamarnya. Di dalam kamar, Mileye duduk dengan tenang. 5 dimensi. Dia mengeluarkan menara penjara alam. Dia tahu bahwa untuk sampai ke 5 dimensi, dia harus mengandalkan menara penjara alam ini. Karena dengan kekuatannya saat ini, dia sama sekali tidak bisa menembus 5 dimensi. Saat ini, Quen Lian muncul di depan Mileye. Dia melirik Mileye, "Maaf." Permintaan maaf ini dimaksudkan karena dia tidak keluar untuk membantu di wilayah pedang sebelumnya. Mileye menggelengkan kepalanya, "Bukan salahmu." Sambil berbicara, dia melihat ke arah menara penjara alam. "Bagaimana aku bisa menggunakan menara ini untuk memasuki 5 dimensi?" Quen Lian terdiam. Mileye menatap Quen Lian. Quen Lian berkata pelan, "Setelah kamu sampai di 5 dimensi, lalu apa?" Mileye terdiam. Quen Lian berkata lagi, "Kalau kamu pergi ke 5 dimensi sekarang, tidak akan ada yang berubah. Selain itu, apakah kamu tahu apa yang terjadi pada adikmu?" Mileye menggelengkan kepalanya. Quen Lian berkata pelan, "Aku tahu, adikmu sangat kuat." Mileye menatap Quen Lian. Ekspresi Quen Lian cukup rumit. Ternyata dia adalah permaisuri Shuro dari alam semesta 5 dimensi, dan dia juga kaisar wanita terakhir di dunia. Mileye sedikit mengernyit, "Permaisuri Shuro, kaisar wanita terakhir di dunia." Quen Lian mengangguk. Tidak ada yang tahu siapa nama aslinya, hanya tahu dia berasal dari neraka Shuro. Ketika dia keluar, dia langsung menyapu semua kaisar besar alam semesta 5 dimensi, dan mengalahkan Kaisar Agung Lingwu yang terkuat hanya dengan 3 jurus. Sejak itu, tidak ada yang berani menyebut dirinya kaisar di depannya, karena di depannya, tidak ada yang layak. Dia adalah wanita paling jago di alam semesta 5 dimensi, wanita paling jago sepanjang sejarah alam semesta 5 dimensi. Sampai di sini, dia terdiam, lalu berkata lagi, "Di alam semesta 5 dimensi, tidak ada yang berani memprovokasi dia, bahkan penguasa 5 dimensi pun tidak berani memprovokasi dia dengan mudah. Hanya saja aku tidak mengerti, kenapa dia muncul di alam 4 dimensi ini, dan terlebih lagi, menjadi adikmu." Mileye tiba-tiba bertanya, "Jadi dia itu adikku atau permaisuri Shuro?" Quen Lian terdiam. Mileye bertanya lagi, "Kenapa?" Quen Lian berkata pelan, "Dia adikmu, tapi mungkin juga bukan, itu tergantung padanya. Tapi, menurutku dia seharusnya adikmu dan belum melupakan semuanya." Mileye memandang Quen Lian, "Kenapa?" Quen Lian berkata dengan berat, "Kalau dia permaisuri Shuro, dia tidak akan melepaskanmu, dan dia tidak akan meninggalkan menara ini di sini. Jadi menurutku dia seharusnya masih adikmu, kalau tidak, kamu tidak akan dibiarkan hidup." Mileye terdiam. Quen Lian berkata lagi, "Bahkan kalau dia bereinkarnasi, kamu harus mengerti bahwa dia sudah menjadi adik perempuanmu dalam kehidupan ini, yang tidak mungkin dia hapus. Bahkan kalau dia memiliki ingatan akan kehidupan sebelumnya, ini adalah fakta yang tidak dapat diubah." Tapi, sampai di sini, dia berhenti, berkata lagi, "Tapi kalau kamu masih ingin menjadi kakaknya, kamu harus tahu betapa sulitnya itu." Mileye tiba-tiba berkata, "Aku akan pergi ke 5 dimensi." Quen Lian berkata, "Kamu tidak bisa menggunakan menara ini." Mileye menatap Quen Lian. Quen Lian berkata dengan berat, "Kamu harus mengandalkan kekuatanmu sendiri untuk menerobos. Hanya dengan cara ini kamu bisa bertahan dalam 5 dimensi. Kalau kamu menggunakan menara ini untuk mengambil jalan pintas, kamu tidak akan bisa bertahan, apalagi menemukan adikmu." Setelah Mileye terdiam sesaat, lalu berkata, "Kalau begitu aku akan menerobos paksa." Menerobos paksa 5 dimensi.
Bersambung.